Nasar. Selamat pagi. King Nasar, kita happy banget. Iya. Alhamdulillah Allah kasih sehat lagi sama Betul. kamu. Iya, kembali lagi hadir di pagi-pagi Ambiar, Betul. sahabat kami King Melengkapi. Nasar. Karena kan kalau bertiga nggak lengkap, jadi harus berempat. Betul. Kita kalau bertiga ada yang kurang kayak apa? Jimplang. Iya. Betul, kemarin 2 tuh aku- hari tak masuk. Wah. Ya. 3 hari tak masuk. Wah. Kemarin tuh aku ngecek itu pabrik-pabrikku di Swiss. Oh iya. Iya. Segala aset-aset Ya, terus. Aset. Pabrik, pabrik di Swiss terus. Maju gak bisnisnya? Maju dong. Maju, tapi Maju. ada juga yang merembes. Tapi kita senang King Nasar udah balik lagi ke sini. Semoga King Alhamdulillah. Nasar semakin sehat, selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita juga semua di sini selalu diberi kesehatan, termasuk sobat Ambiar di rumah selalu diberikan kesehatan. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Apalagi mau menjelang bulan Ramadan bentar Ramadan. lagi. Ramadan. Gak berasa ya, Ramadan, semoga Cibaran. dimudahkan segalanya. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, ingat udah dikasih kesehatan sama Iya. Tuhan, jangan disia-siakan ya. Bukan cuma buat sobat Ambiar. Ini boleh nggak close up banget ya, sih kayak gendut banget gua ya. Tapi Rian. Kan bukannya turun 5 kilo udah. Ya aku udah turun 5 kilo sih. Tapi ya. Kalau aku sengaja naikin 3 kilo soalnya Biar aku apa, bentar lagi mau ada obat slimming dari aku ya. Oh, lu iklan aja. Tapi ya teman-teman, kita Kenapa? harus apresiasi King Nasar loh. Walaupun dia sakit, dia masih bisa konser. Keren. Ya, mari. Karena ya. Kan kalau harus aku sih, dong. iya, karena kan bener nggak? Kita tuh Tapi kan artis tuh, tentang suara. nggak nomor 1 itu artis adalah keprofesionalan. Iya. Betul. Jadi selagi kita masih bisa lakukan dulu, coba dulu. Jangan Iya. jalan. Udah ini Nih, males-malesan. King Nasar satu-satunya penyanyi dangdut pria yang pernah konser di SCBD Jakarta Selatan. Kawasan mewah Jakarta Alhamdulillah. Selatan memang. Laki-laki yang the best sampai sekarang loh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik. Amin. Ya, Dan sobat bisa. Ambiar. Pokoknya supaya bisa berkarya juga. Itu yang Betul, paling betul. penting, ya. Tapi kalau ngomongin soal karya, kita juga berharap teman-teman selebriti di luar sana juga selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai udah sehat, tapi malah menyalahgunakan waktunya, apalagi dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Betul. Yang selalu kita sesalkan adalah ketika lagi dan lagi berita selebriti tanah air diamankan pihak kepolisian karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir adalah Amar Zoni yang ditangkap di tanggal 8 Maret yang lalu. Nah, banyak yang bertanya-tanya, ini kemana sih Aris Bella? Kok nggak sempat menjenguk? Akhirnya kemarin Aris Bella ini menjenguk sang suami. Kita mau lihat seperti apa. Ini dia tayangannya. Masa aku bau deterjen? Oh, Dewi bau deterjen kayak belum selesai jemurannya langsung diangkat. Enggak, ini langsung bau dipakai. orang-orang sukses ya. Tapi kita juga berharap ya kalau kita lihat tadi Aris Bella, Jambak kayaknya tangan. sini sedih banget lihat Aris Bella loh, Iya. lihat suaminya diamankan pihak kepolisian ya. Dan ini juga bukan kali pertama sebenarnya. Tapi apapun Iya. itu, semoga tentu saja diberikan yang terbaik keputusannya. Karena kemarin juga setelah melalui hasil asesmen, ini hasil asesmennya sudah keluar dan diputuskan bahwa Amar Zoni ini untuk direhabilitasi. Iya. Jadi ini semoga kali terakhirnya bukan hanya untuk Amar Zoni, tapi juga untuk teman-teman selebriti lain. Iya, jadi pembelajaran. Terus Iya. buat istri tercinta mudah-mudahan dikuatkan sama Allah, ditabahkan. Amin, amin. Dan terus setia mendampingi, dan mudah-mudahan yang didampingi dan yang diberi kesetiaan, cinta yang tulus, dia bisa tahu diri, bisa sadar diri bahwa punya anak, punya keluarga, itu yang utama. Karena pada akhirnya ketika tentu saja menggunakan barang-barang haram tersebut, yang menjadi korban bukan dirinya sendiri, tapi yang jauh lebih menderita adalah keluarga. Betul. Pastinya ya. Ingat, buat kamu ya, jauhi narkoba, dekati aku, narkoba membunuhmu, aku mencintaimu. Masih nih. Tuhan. Tapi buat sobat Ambiar ya. Dia lucu deh kemarin video call sama aku. Kenapa? Kamu kemarin, masa belum kelar aku mau ngomong. Belum kelar aku mau ngomong apa, ujung-ujungnya aku lapar. Ih. Kamu juga live Instagram tadinya mau nyebut nama pilot, nyebutnya nama aku. Mana mungkin dia pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan. Gula-gula, gula-gula. Tapi by the way, gue baru tahu ya, nggak cuma rok aja berbuntut, celana pun berbuntut loh. Dia panjang banget. Ini fashion. Aku Gitu ya. perasaan ini stylist udah nggak pernah keluar negeri apa ya? Emang ini dari negara mana kalau boleh tahu? Negeri ya? Apaan negeri ya? Kasar banget, Wi. Negeri ya? Kurang tinggi kali, makanya kelihatan ada ekornya. Sobat Ambiar, Lihat dong, kita kayak King Nasar. Kita akan langsung hadirkan bintang tamu yang pertama ya. Ini pasangan ibu dan juga anak, di mana sang putri beberapa waktu yang lalu juga sempat diamankan oleh pihak kepolisian karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan kali ini hadir di sini bukan untuk membuka luka lama, tapi juga untuk memberikan inspirasi bagi kita semua bahayanya narkoba, dan sebagai keluarga bagaimana untuk menjadi support system bagi mereka para pecandu narkoba. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Umiku.
dan Dawiyah. Umi Afi Sukaisi dan Dawiyah. Afi dan Dawiyah. Apa kabar, sehat ya? Sekali ya. Ya Umi kurus banget. Ya Allah, Umi. Umi. Umi emang lagi diet, kata Kinesa dibilang kurusan. Enggak, masih biasa-biasa aja. Kayak umur 21 ya. Oh iya. Bener loh Umi Iya ya. loh, masih lincah. Masih lincah, masih energik Umi Ini udah naik kita 3 kilo. Oh naik Oh, 3 sama sih, kilo. Umi. Gak apa-apa, yang penting kan sehat. Sehat, itu yang paling perlu. utama. Kalau kurus ya itu mah bonus. Yang paling penting kan jaga pola makan sama olahraga. Betul. Ya. Amin. Tapi Umi dan juga Dawiyah, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, Umi dan juga Dawiyah ini terkait Amarzoni yang memang kemarin sempat diamankan pihak polisian karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ya, ini juga pernah menjadi pelajaran untuk keluarga Umi dan juga Dawiyah pastinya. Kita juga akan lihat pengalaman berharga apa yang pastinya didapatkan dari seorang Dawiyah dan juga Umi beserta keluarga. Ini dia. Silakan Umi, saya. Dawiyah, kita bukannya untuk membuka luka lama, tapi memberikan pelajaran untuk semuanya. Betul. Semoga bisa menjadi inspirasi Iya. pastinya ya. Bukan hanya untuk para Pastinya. pecandu, tapi juga tentunya untuk keluarga yang bisa selalu memberikan support moral untuk Betul, mereka ya. betul. Tapi Umi bener gak sih katanya Umi itu sempat, ya kalau kecewa pasti, sempat tidak mau menjenguk Dawiyah saat itu ketika direhabilitasi. Nggak benar. Aha. Tapi yang jelas nih, gara-gara anak, ya kan, kita sampai dibilang kita kena narkoba juga. Sedih bener ya. Ada yang bilang gitu. Sampai ada yang fitnah begitu ya Umi. Jangan-jangan Umi pakai juga nih gitu. Makanya bisa diem aja Dawiyah pakai dan sekeluarga itu. Nggak mungkin lah ini udah gitu pesta. Sampai diberitakan narkoba. di YouTube dan mereka tanpa tanggung jawab menanyakan seperti itu ya Umi. Pesta narkoba setiap saat gila. Ada yang fitnah seperti itu. Iya, banyak di YouTube ya. Kuntilanak. Kuntilanak maksudnya? Aku Umi dibilang dibilang kuntilanak, nenek lampir. Oh, ada macam-macam. Oke. Jadi fitnahnya Itulah orang ya, Mi. justru ke keluarga. Netizen. Ya. Dibilang so apa nama Islami, ternyata sama keluarga begini. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya, Kita syukurin aja. dikata Cuma orang. memang aku cuma pesan, please jangan suka melecehkan orang. Iya. Jangan menghina orang. Iya. Ini urusan si SS nakal ini, barang haram ini bisa terjadi dengan ustadz, bisa terjadi dengan pejabat, Semua kalangan bisa ya, Umi. semua kalangan. Kepada siapapun kalau Allah menghendaki. Iya, kalau kita lagi mau kesandung mau apa? Betul. Iya kan? Betul, Semua musibah. manusiawi bisa saja ada ujian. Manusia tempatnya salah dan manusia pasti akan tersandung. Betul. Tapi permasalahan yang berbeda setiap orang ya. Betul. Tapi buat Dawiyah, awal mula bisa terjerumus dengan barang haram tersebut itu awalnya gimana sih? Godaannya datang dari mana? Kalau aku sih jujur Li, walaupun mungkin ini dianggap kadang waktu sama polisi juga ini dianggap salah satu cerita yang merekayasa gitu ya. Maksudnya mereka selalu bilang alasan itu. Karena gue jujur gue waktu itu cuman kayak pengen coba karena gue ngeliat ada beberapa temen yang kurus gitu kan. Kebetulan kan Kasusnya kurus. kebetulan kan memang aku tuh maksudnya gini, bukan menyalahkan mama tapi aku tuh lebih kepengen saat itu bisa jadi seperti yang mama mau gitu loh. Jadi saat itu aku ngeliat teman aku kok kemarin baru ketemu terus ketemu lagi tiba-tiba udah yang kecil gitu badannya. Terus akhirnya dari situlah aku coba. Jadi motif kamu pengen lebih kurus? Lebih kurus seperti yang mama mau. Emang yang mama mau tuh seperti apa di kepala seorang Dawiyah? Yang mama mau pokoknya Dawiyah tuh harus Diet. seperti ya maksudnya dia kan mungkin mama tuh punya penilaian aku bisa nyanyi, aku bisa acting, aku bisa ini alangkah mungkin bagi bagi orang tua pastinya pengen alangkah baiknya kalau didukung dengan keadaan fisik yang lebih mendukung gitu loh. Proporsional. Karena mungkin sebagai seorang ibu dia juga pengen anaknya ini gini. Mama tuh selalu bilang sama aku, mama tuh nggak mau kalau kamu jadi artis nanti kamu dikatain sama orang, mama yang sedih gitu. Jadi dia selalu ngomong kayak gitu loh. Jadi memang kan dari dulu aku ngelawak gitu kan, maksudnya komedi gitu-gitu kan suka dibilang aqua galon lah, ntar dibilang kulkas lah, ntar dibilang lemari Oh, kan bullying gitu. ya? Ntar dibilang truk truk gandeng apa gitu kan. Jadi kadang tuh mama suka yang gitu. Mama tuh sedih Dawiyah, mama tuh nggak mau kamu digituin karena sebenarnya kamu tuh cantik. Kalau kamu kurus kamu akan gini, kamu akan gitu. Jadi saat itu aku ngerasanya kayak ya udahlah gitu. Sebagai seorang anak pastinya
kita pengen lah gitu jadi seperti apa yang orang tua So please kita ini buat Sobat Ambiar, jadikan ini sebagai pelajaran karena ternyata komentar-komentar kecil yang kita anggap adalah hanya sebagai bercanda. Misalnya kamu gendutan, kamu gendut, kamu lucu Ya, segala macam. ya. Justru itu bisa menyakiti orang dan dari situlah trigger mulanya seseorang untuk mencari jalan pintas untuk menjadi lebih kurus. Salah satunya dia menggunakan barang haram. Yang bagus sih nggak usah komentarin hidup orang ya, maksudnya komentarin diri sendiri aja gitu aja sih. Yang bagus gitu Mau jadi aman. gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Iya. Karena itu yang orang bilang kena mental namanya, Yes. pengennya jalan pintas ya. Iya. Tapi buat Dawiyah sendiri mengenal barang haram ini awalnya dari mana? Ya itu dari teman terus dulu kebetulan orang-orang manajemen aku kan mungkin orang-orang yang kerja keras, maksudnya yang emang hidupnya tuh wah nggak tidur apa gitu kan, jadi Ya kayak kita lah hidupnya nggak tidur gitu. ya. Jadi akhirnya terus dari situ juga ya buat kekuatan fisik juga ya kan. Cuman kan kalau aku memang pada saat pakai itu efeknya itu memang nggak mau makan sama sekali gitu kan. Oh, itu Jadi nahan waktu rasa itu lapar? aku tuh terakhir trigger itu begitu pas aku nimbang, aku 96 kilo. Waduh, hampir cepet gitu kan. Saat itu padahal sekarang juga akhirannya lebih dari itu gitu kan. Apa namanya? Sekarang jadi berapa? Udah dibuletin jadi Udah cepet? diam kau. Diam. Kau diam saja ya. Bentar-bentar udah kurus kau belagu sama aku ya. Enggak juga sih. Terus akhirnya dari situ wah udah nggak bisa nih, udah makin ini karena aku waktu pertama kali extravaganza aja itu aku cuma 65, 68 gitu kan. Itu aja kayaknya saat itu aku udah merasanya karena bullying orang saya udah seperti kayak ya lebih gede dari itulah mungkin yang Tapi ada Makanya hati-hati. tapi ada satu yang menarik. Ini mohon maaf ya Umi. Saya juga termasuk dulu tuh pernah punya pengalaman memang kayak mau mengikuti atau mau mendengarkan orang tua maunya apa. Tapi di satu sisi di saat itu nih, ini kalau saya ya Umi, saya juga merasa tertekan. Merasa bahwa saya ini hidup harus mengikuti yang orang tua mau atau yang saya mau. Iya. Somehow, tapi kita tahu bahwa sebagai anak kita sayang sekali sama orang tua. Nah, kita bisa memahami tuh di situ di saat bercerita tentang, waduh, ini orang tua sendiri yang punya mimpi bahwa anaknya harus jadi bintang. Jadi yang harus kita pahami di sini adalah bukan pada akhirnya kenapa lo pilih narkoba, tetapi instantly kita berpikir kayaknya cuma itu yang bisa dilakukan karena melihat teman sendiri atau lingkungan. Iya. Tapi memang orang tua sekarang ini juga sekaligus kayak saya mengingat bahwa wah terkadang memang orang tua di saat ngomong walaupun kecil itu perhatian tapi juga menjadi beban pikiran buat kita sebagai anak. Sah, benar. Ya Umi ya. Umi sempat ada perasaan misalnya menyesal atau aduh kenapa ya aku misalnya memberikan apa bisa dibilang pressure dalam tanda kutip misalnya Ngapain sampai aku nyuruh anak anakku berpikir begini? aduh aku harus kurus, ada sempat jadi merasa seperti itu nggak sih? Enggak. Aku ngerasa gini loh, sebagai orang tua tetap kepengen yang terbaik untuk Pasti. anak. Pasti. Pastinya. Iya. Jadi selamanya aku suka ngingetin, Iya. jangan nanti nyesel belakangan. Iya. Dan apalagi ini termasuk, masya Allah suaranya. Kita dia kalau nggak ada dia sepi. Tahu. Iya. Sampai Ramai gimana gitu aja, istri aja sampai, Dek kesini dong Dek. Ntar pulang jam 3, jam 4 pagi. Karena dia selalu nggak tahu deh ini apa namanya. Meramaikan suasana. Memberikan kebahagiaan. Iya. Cuma aku sih nggak terlalu nuntut-nuntut banget. Cuman mensyukuri bagaimana Allah memberikan kita satu cantik, alhamdulillah. Terus kalau didukung dengan postur yang bagus, ya kan? Iya. Terus suara, ya Allah ya Rob, buat cari makannya enak. Betul. Iya kan? Jadi Iya. kita hargain gitu loh. Jadi jangan Betul. dakdok masa bodoh jangan. Itu paling nggak bagus. Iya. Tapi buat Dawiyah sendiri setelah akhirnya alhamdulillah sudah lepas dari barang haram, beraktivitas kembali, sempat ada yang nawarin lagi? wah kalau penawaran sih banyak. Kayak job ya. Oh ya? Kalau yang nawarin sih banyak. Kalau job sih asik ya. Iya benar. Penawaran narkoba. Barang haram. Ya iyalah. Masih ada yang Karena nawarin gini, ya? memang sehebat apapun kita juga menghindari lingkungan, kadang juga kan temen apa segala gitu kan. Terus kita kan namanya kita pernah make, kadang kita ngeliat nih di Instagram, temen lagi clubbing, mukanya kencur nih gitu kan. Kencur nih gini gitu kan. Kencur ya kan, lagi kencana dong ya kan. Kadang kan kita juga ke-trigger gitu ya. Ke-trigger, tapi ada juga beberapa yang kadang gini, lu masih gak sih gitu. Kadang ya itu, tapi aku selalu bilang, aku ini udah bawa nomor punggung ya. Udah bawa nomor punggung. Maksudnya artinya, apa bawa nomor punggung? ya aku udah pernah masuk, and then Oke. aku tuh pasti jadi pantauan.
Jadi kalau seandainya kamu mau aneh-aneh, ya kan, jangan nanti akhirnya lo dianggap harusnya lo misalkan belum di TO, gara-gara gue lo di TO. Karena gue ini udah pernah ketangkep. Gue ini orang main sama Dawia nih. Jangan-jangan dia gini juga, misalkan dia anak seseorang atau dia artis gitu. Makanya aku pastikan mereka dalam kondisi clean. Gitu loh, supaya kalau misalkan nauzubillah min zalik kita lagi di mana terus tiba-tiba ada apa gitu kan, mereka nggak kena apesnya aku gitu, ngerti nggak? Iya. Karena aku nggak mau sampai jadi merugi juga kan gitu. Yang nawarin orang terdekat sekarang ini? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Oke. Tapi bagaimana cara kamu menolak itu semua? Menolaknya ya itu, aku selalu bilang kayak gitu. Maksudnya aku selalu bilang nggak, gue capek. Karena gini loh. Sejujurnya juga pada saat kondisi aku ketangkep itu, aku memang sudah di kondisi dimana aku capek. Oke. Gitu loh. Aku udah capek yang aku ngerasa, aku ngurusin badan udah kurus gitu kan. Terus tiba-tiba gue gemukan dikit, gue mau make lagi. Gemukan dikit, gue mau make lagi gitu kan. Jadi akhirnya kan udah nyandu kayak gitu. Dan aku udah ngerasa, saat itu kan mulai tuh job. Kayak maksudnya udah mulai nggak ada gitu kan, udah apa. Jangan emosi, ngomongnya tenang aja, jangan emosi. Ini sabar loh, sampai lebar. Segini sabar ya? Ini lagi jelasin. Enggak, ngomongnya lama-lama nadanya naik terus. Iya. Kayak lagu jerak, kayak lagu jerak. Langsung ngegas ya, Gemas ya? Tapi godaan itu suka masih ada datang nggak selintas dalam sebenarnya pikiran? sih nggak usah dengerin orang ya. Kita aja tuh kadang masih suka ada gonggok-gonggoknya gitu loh. Kadang endul nih kayaknya ya, gitu. Gimana? Endul nih kayaknya ya. Ada yang Sambil gini ya, gitu kan. sambil gini ya sayang. Endul ini ya. Ini kemarin waktu terseret kasus narkoba, Dawia juga sempat dinyinyirin sama netizen, berimbas sampai keluarga sekarang, ya. juga dinyinyirin. Kita mau kasih lihat artikelnya ya. Dinyinyir netizen gara-gara pernah masuk penjara karena narkoba. Dawia Putri Elvi Sukaisi beri pesan menohok. Dengan kamu tidak menghakimi kami, kamu membantu pecandu lepas dari adistinya. Dawia, komentar-komentar apa sih yang menurut kamu tuh benar-benar, aduh kalau komentar namanya selebriti biasa ya sama komentar. Tapi kan kita juga manusia biasa, terkadang ada masanya mood kita lagi nggak bagus, lagi capek. Komentar yang ngena banget di hati kamu tuh seperti apa? Iya paling apa sih, alah ini mah bukan artis, orang mantan napi aja kok gitu. Oh, jahatnya ya. Yang kayak gitu-gitu ya, pokoknya kayak gitu-gitu lah, pokoknya yang berbau-bau itu. Terus gitu. kamu diam aja sayang. Aku sih memang, maksudnya gini, aku jarang, biasanya tuh yang rajin balesin gitu tuh justru ipar aku atau manajemen aku yang pada gemes gitu ya. Tapi kalau aku sih emang nggak Kan mau bikin sakit itu. Aku tahu Dawia kalau lagi dikomentarin, dia tidak diam. Ngapain? Dia langsung ke dapur ngambil nasi sambal tahu. Kau benar lagi kau Ya kan? Daripada kita ngelayanin mending makan. Iyalah. Biasa emang penyakit stres begitu tuh. Umi, tapi ketika Umi tahu kabar pertama kali Dawia diamankan pihak kepolisian, apa dalam pikiran Umi saat itu? Dawia beserta kakak-kakaknya. Ya Allah, aku tuh nggak pernah nyangka banget gitu. Ya Allah, nih anak nakal amat ya. Aku bilang, jadi aku nih jujur aja gitu loh, nggak tahu apa-apa. Paling inget gitu. Aku karena kan juga lihat di luar gimana aku khawatir banget gitu loh. Tapi aku gimana ya, Nggak jadi kepikiran sampai sejauh itulah, mama tuh nggak nyangka gitu sampai sejauh itu. Karena dia sendiri juga ngerokok enggak gitu kan. Jadi Iyalah, gimana Umi dia malah juga pikir. mau kepikiran kesana-sana. Dan yang paling penting dia taunya tuh aku ada di rumah. Ya kan? Emang selalu di rumah. Selalu di rumah kan aku gitu. Jadi dia begitu pas aku ketangkep di rumah juga Emang dia anak kaget. rumahan gitu ya? Berarti selama ini kau Di mengkhianati belakangku, aku ya, gitu ada kan. perasaan Udah seperti gitu itu yang ya. mama sedih banget. Mama kan diperiksa, tut, aku lagi buang-buang air Hasan. Digedor loh sama dia, sama si baju coklat. Keluar. Ya Allah, iya Bu, pelan. Saya ini lagi buang-buang air. Disangkain kita kali masukin apaan kali ke dalam ya, menyelamatkan. Oh, Mungkin itu sempat kejadian itu. Waktu pas itu, iya. Oh, ini kita banyak nggak tahu ternyata ada momen Iya, seperti kayak itu begitu. ya. Aku bilang astagfirullah, ntar lo ya. Dibilang, ya Allah ini nggak buta, nggak tuli ya kan. Suatu Iya. saat ya kita nggak tahu ya, tapi kita sih nggak nyumpain. Cuman dalam hati Allah teganya. Dia juga tahu kan aku nih yang Umi Elvi gitu, orang tua gitu, kok sampai teganya. Betul, siapa yang tidak mengenal Umi Elvia dengan nama besarnya dari masa ke masa, tapi barangkali ini juga penyesalan Dawia sebagai seorang anak karena nama Umi begitu besar sekali sampai dengan sekarang. Dawia menyesal rusak nama baik Elvi Sukaisi lantaran kasus narkotika. Dawia ketika pertama kali ditangkap, apa dalam pikiran kamu?
Saat itu sih Eke masih kencur ya, jadi Eke masih marah sih sebenarnya. Kencur? Maksudnya masih dalam kondisi, dalam efek. pengaruh kan. Oke. Jadi ya saat itu sih masih nggak terima ya gitu. Maksudnya kalau aku sih ngerasanya saat itu yang gue rusak badan gue. Gue nggak korupsi, jangankan korupsi duit negara, duit emak gue aja nggak gue ambil buat beli tuh narkoba. Lu pada repot nanyain gue bolak-balik. Ya kan? BAP berulang. Iya, udah. Mau nasi gak? Nah, ada nasi goreng. Soalnya apa? Ada. Enggak, tapi perlu Nasi digaris goreng, bawahi. ayam. Cuman begitu udah beberapa hari tuh udah mulai turun gitu kan, barulah Baru di situ sadar gitu ya, pecah sayang. ya gitu. Maksudnya nangis, apalagi begitu pas aku dikirim ke rutan Polda gitu kan, di situ ketemu dengan teman-teman seperjuangan gitu ya. Di situ baru oke, gue ketangkep gitu kan. Jadi di situlah aku baru ngerasa yang bener-bener gila ya, ternyata maksudnya memang ada sesuatu yang memang obat ini harus aku berbahaya. terima gitu. Berarti ada loh. jeda di antara kamu tidak sadar sampai akhirnya menyadari bahwa kamu tertangkap. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tertangkap dalam keadaan tidak baik-baik saja, apa dalam pikiran kamu saat itu? Pada saat kapan maksudnya? Ketika sudah sadar. Sadar sayang. Kan itu kamu tadi bilang masih dipengaruhi oleh kencur itu. Iya, si kencur itu. Iya. Apa namanya? Iya, buat urap ya, kencur. pas udah ya itunya sih ya udah aku baru di situ terus aku nangis gitu kan. Terus aku coba, tapi kan di sana juga kita nggak bisa coba hubungin siapa-siapa kan gitu. Jadi yang aku lakukan tuh cuman sholat, disidak nangis semuanya gitu ya. kan. Terus yang maksudnya aduh gimana ini mamah gimana, udah langsung kepikiran tuh semuanya tuh, ini mama udah tahu apa belum, terus gimana, terus ini gitu kan, waduh udah sih, udah Ya pasrah lah jadinya. udah jadinya udah, Ya pasrah tapi kepikiran. iya dong Iyalah. pasti. Apa penyesalan terbesar Dawiyah terhadap Umi? Ya pastinya gini, pada saat itu kan aku tidak berpikir juga bahwa apa yang aku lakukan ini akan sampai ke tahap itu, karena tadinya aku berpikir aku hanya coba sampai aku kurus, and then ternyata aku ketagihan. Salahnya aku adalah aku tidak jujur dengan keluarga gitu kan. Mungkin kalau aku jujur aku bisa ditangani dengan pengobatan lebih cepat gitu sebelum adanya kejadian ketangkep. Tapi ya udah, aku ibaratnya kalau mama juga selalu ngingetin aku bahwa mama, kakak Tria dan semuanya selalu bilang bahwa penyesalan itu cuma setan Dawiyah, nggak ada gunanya gitu kan. Jadi ya aku tetap berharapnya, maksudnya aku tetap berjalan aja, dan aku udah nggak berpikir bahwa oh mama akan maafin aku, oh mama akan gini. Aku saat itu cuma berpikir ya Allah, yang penting Allah tahu bahwa aku nggak pernah punya niat tersendiri untuk mempermalukan mama, untuk bikin mama kecewa, untuk bikin mama tuh gimana gitu kan. Jadi Allah tahu itu gitu loh. Jadi aku percaya, maksudnya pasti ada kemudahan. Cium dong Umi dong. Ada. Umi Ini luar biasa sekali ini. pasti karena support system tuh jelas harus itu memberikan yang paling dukungan luar penting. biasa. Karena sebenarnya bukan masalah berhentinya yang susah, Iya. tapi maintenance-nya. Dan juga stigma masyarakat kepada Yes, mereka yang pernah gitu. diamankan. Tapi di mama kepolisian, selalu, ya. mama, kakak Tria, itu selalu Kak orang-orang, Kak Syah, semuanya tuh keluarga aku selalu yang gak usah kamu pikirin, kamu ada kita nggak malu, Bagus. kita gini, kita gitu, kita dukung kamu. Yang penting kamu sehat. Satu hal yang aku suka dari Umi dan kagum, Umi itu sangat kuat. Iya, Iya. harus ya. Apapun Coba. di depan dijalani. Musibah. Luar biasa, belum tentu kita Belum tentu sekuat Umi. atau ibu-ibu lain. Ibu-ibu bisa. lain kuat banget gitu loh. Betul. Nggak ada yang sampai sakit atau apa, Betul. nggak ada. Tanpa Alhamdulillah, kita mungkin tahu ya. berkat Masya doa Allah. semua. Amin, Masya Banyak Allah. yang cinta sama aku, saya. Padahal pada waktu itu bagaimana Umi dihantam sini sana ya. ketika beritanya luar biasa. Betul. anak-anaknya, ya. Apa yang Umi ingin sampaikan untuk Dawiyah? Si bontot. Pokoknya aku percaya kok. Semua tetap niat, Sah. ya kan? Iya. Niat, janji sama mama menjadi anak yang taat, Amin, terus ya Rabb. janji kepada Allah. Karena ini sesuatu yang nggak bagus. Insya Allah ke depan nggak usah pakai. Kita nggak boleh menyesali yang sudah. Sah. Allah larang kita untuk menyesali yang sudah. Tapi kita bina untuk ke depan bagaimana caranya untuk menjadi hamba Allah yang beruntung dunia wal akhirat. Amin, ya Rabb. Membanggakan keluarga. Amin. Singkat Dawiyah mau bilang apa sama Umi? Terima kasih buat semuanya ya Allah. Mudah-mudahan Dawiyah sudah cukup menjadi ujian buat mama.
Setelah ini Dawia cuma pengen bisa bikin mama bangga di dunia Amin. akhirat. Amin. Amin. Bahagiain mama, senengin mama. Amin. Amin ya Rob. Dawia boleh berdiri. Sobat Ambiar, kita harus berikan apresiasi bukan karena kasusnya, tapi Iya, karena Dawia yang keberaniannya. berhasil dia menata hidup kembali. Dan pastinya di sini untuk Minta doanya mengingatkan juga kita loh sama semua. ya, bahwa tentu saja apapun yang terjadi itu adalah masa lalu. Sekarang bagaimana untuk menata hidup ke depan ya. Dan untuk para pecandu ingat pilihannya adalah dua. Pastinya hanya dua. Yang pertama disadarkan atau diamankan. Pilih yang mana? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pajar.